Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kalau ada sesuatu yang menarik, apapun itu, biasanya akan juga membuat banyak orang untuk datang. Mungkin mengikuti, mungkin melihat, mungkin sekedar ingin tahu. Pendek kata, sesuatu yang menarik itu akan menarik perhatian agar siapapun yang mungkin tertarik kemudian datang dan mungkin juga mengikutinya. Itu hal biasa. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin sadar atau tidak sadar itu kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang menarik, kita ikuti. Sampai titik tertentu bahwa apa yang kita anggap menarik itu ternyata tiba lalu kita memutuskan untuk berhenti, untuk mengikuti atau mencari atau mungkin senantiasa, kalau orang di media sosial sekarang bilang stalking, ya, mengikuti diam-diam. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini di dalam bacaan Injil kita mendengarkan orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Setelah Yesus mengatakan banyak hal, dia membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan, dan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pendek kata, Yesus dianggap menarik. Orang ikut. Kemana Yesus pergi, semua ikut. Untung Yesus itu tidak suka PHP. Dia tidak ingin memberi harapan palsu. Lihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti, lalu Yesus bilang, sudah sejak kapan hari, dalam Injil yang sudah kita dengarkan minggu-minggu lalu. Dan hari ini masih ditambahi lagi.
Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan orang harus tahu ini. Aku sedang berjalan ke Yerusalem untuk memanggul salib dan bahkan mati di sana. Sebelum orang kecewa, Yesus bilang sejak awal, kalian yang ikut berbondong-bondong harap tahu ya, kalau engkau mau jadi muridku, mengikuti aku seperti hari ini berbondong-bondong, tapi tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, jangan harap menjadi muridku. Keras ya. Jadi Yesus mengingatkan supaya orang tidak kecewa nanti di belakang. Tiba-tiba melok Yesus itu ngene. Tidak, Yesus sudah bilang, saya mau mati di Yerusalem. Maka kalau kamu mau ikut aku, bencilah apapun yang ada di sekitarmu. Sanak saudaramu, orang tuamu, bahkan nyawamu sendiri. Saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita lalu kemudian semakin penasaran apa maksudnya Yesus bilang ini, saya katakan kepada Anda. Membenci dalam arti yang dikatakan Yesus memang bukan seperti kalau kita katakan aku benci sama kamu itu bencekno. Atau kita merasa tidak nyaman dengan seseorang lalu kita mengatakan aku benci dia karena aku tidak suka dia. Bukan. Karena Yesus tidak pernah mengajak orang dalam arti itu kepada mungkin orang tuanya, sanak saudaranya, keluarganya. Dia bilang hormati orang tuamu. Sama seperti Taurat katakan hormati orang tuamu. Cintai saudara-saudaramu. Tapi membenci yang dikatakan oleh Yesus dalam bahasa Semit artinya adalah tidak memihak. Jadi kalau berhadapan dengan Allah, selalu beradalah pada pihak Allah. Kalau ada yang menghalangi, tetaplah berpihak kepada Allah juga kalau itu saudara-saudari atau siapapun juga. Jadi bukan membenci dalam arti perasaan, benci aku. Ini soal keberpihakan. Kepada siapa kita mau berpihak pertama-tama? Kalau kita berpihak kepada Allah, saya yakin kita tidak akan pernah misalnya mengembangkan perasaan benci kepada saudara-saudari, sanak saudara, orang tua, dan seterusnya. Benci dalam arti perasaan yang seperti harian kita katakan itu ya. Kalau kita berpihak kepada Allah, maka kita justru akan semakin mendapatkan rahmat untuk jauh lebih hidup dalam relasi yang lebih baik lagi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapapun. Kalau begitu, lalu kita bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Bencilah artinya jangan memihak mereka terlebih dahulu, tapi pilihlah Allah dulu. Kalau kita pilih Allah, memihak kepada Allah, dengan sendirinya orang yang memilih Allah akan mengasihi sesamanya, saudaranya, dan siapapun juga. Karena itu tidak pernah bisa dipisahkan. Menjadi aneh ketika kita memihak Allah, tapi lalu kemudian membenci sesama bahkan saudara-saudari sendiri. Aneh. Justru ketika kita berpihak kepada Allah, kita akan semakin dimampukan untuk semakin juga mengasihi sanak saudara, orang tua, anak-anak, pun kalau mereka itu secara manusiawi bencekno. Kalau orang tua jengkel sama anak-anaknya, tapi karena berpihak kepada Allah, pun kalau orang tua jengkel, dia akan tetap mengasihi anak-anaknya. Demikian juga pasangan suami istri, keluarga, saudara, tetangga. Nah itu saudara sekalian yang terkasih. Ini kebijaksanaan yang sabda Tuhan hari ini wartakan kepada kita. Bukan menurut ukuran kita, tetapi ukuran Allah. Seperti tadi diwartakan di dalam bacaan yang pertama. Pikiran kita itu gampang berubah karena fana. Tetapi kalau kita memihak Allah yang tidak fana, lalu kita dibawa pada level yang lebih dari apa yang sekedar misalnya harian kita pikirkan. Yang kedua, saudara sekalian yang terkasih, Yesus tadi juga katakan, siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku tidak bisa menjadi muridku. Tidak usah soro-soro cari salib sendiri. Tuhan Yesus sudah berikan salibnya. Dia hanya ajak kita untuk
ikut memikul salibnya, tidak usah cari sendiri. Yesus bilang, ini loh, aku sedang berjalan menuju Yerusalem, kalau kamu mau ikut aku, kamu mau berpihak kepadaku, kamu siap mati sama seperti aku? Mari, pikulah salibku bersama-sama. Dan itu artinya Yesus mengatakan, kalau tidak memanggul salibnya dan mengikuti dia, kita tidak bisa menjadi muridnya. Ambil jalan seperti Yesus ambil, itu maksudnya. Jadi jangan ambil jalan sendiri. Kalau Yesus ambil jalan salib, kita ikuti itu salibnya, tetapi salib yang menyelamatkan. Tidak jarang kita manusia itu melemparkan kesembronoan kita sebagai salib Tuhan. Kita sembrono karena kesalahan kita sendiri dan kita menderita, lalu kita bilang, Tuhan, angkat salib ini dari hidupku. Padahal itu bukan salib Tuhan. Itu karena kesembronoan kita sendiri. Nah, contoh yang paling gampang yang sering kali saya katakan, kita ngebut di jalan lalu tubruan, lalu kita bilang, Tuhan, salib apalagi ini, kredit baru selesai, motornya tubruan. Jangan lempar kesalahan itu kepada Tuhan. Itu kesalahan kita. Maka Yesus hanya bilang, ikutlah memanggul salibku, jangan cari salib-salib yang tidak perlu itu. Itu bukan salib, jangan katakan itu salib. Kalau tidak ada kaitannya dengan apa yang aku lakukan kepadamu, yaitu memberikan diriku sepenuhnya untuk kamu lewat penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Itu yang Yesus katakan. Ikut panggul salibku dan ikutilah aku, selamat. Yang ketiga, saudara sekalian yang terkasih, lalu Yesus tadi memberikan gambaran bahwa untuk mengikuti dia berikan perumpamaan. Kalau orang tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak bisa jadi muridku. Lalu dia uraikan itu sebelumnya dengan perumpamaan. Itu sama seperti kalau orang menghitung apa yang harus aku persiapkan untuk membangun rumah. Maka yang tidak penting-penting aku singkirkan. Saya fokus pada yang penting. Oke, bangun rumah butuh ini, butuh ini, butuh ini karena rumahnya mau modelnya begini. Atau tadi digambarkan, mau maju perang, seorang raja mau maju perang, saya mesti tahu musuh saya berapa, supaya kalau aku tahu persis, musuhku 20.000, tentaraku cuma 10.000, daripada aku mati konyol perang, diplomasi. Mungkin perdamaian akan tercapai, dan tidak harus mengorbankan. Itu artinya, orang menghitung persis, karena dia tahu persis aku mau ke sana, dan aku lepaskan yang tidak perlu. Maka lalu Yesus bilang menegaskan di akhir perumpamaan tadi, kalau orang tidak mampu melepaskan diri dari segala miliknya, yang kadang-kadang membuat distraksi untuk memihak Tuhan, kamu tidak bisa menjadi muridku. Maka Yesus mengajak untuk melepaskan apapun yang membuat kita terdistraksi. Terdistraksi itu apa? Terkecohkan, terkaburkan, atau terganggu oleh hal-hal yang lain. Fokus kita terganggu oleh hal-hal yang lain. Ya, jadi menggok, ya, pandangan kita itu menggok kepada hal yang lain padahal sebetulnya kita mau ikut Tuhan. Nah, maka ini mesti dilepaskan. Yesus tadi bilang itu bisa macam-macam. Istilah Yesus tadi dari segala miliknya. Karena sebelumnya Yesus juga pernah katakan, ya kan, kalau orang terlalu memegang apa yang dia miliki seolah-olah itu sebagai sesuatu yang menentukan keselamatan, tidak selamat. Lalu Yesus berikan gambaran itu kan, orang punya lumbung sekian banyak berpikir, saya mau menikmati hidup saya. Tuhan bilang, malam ini pulang ya. Lalu untuk apa? Itu maksudnya bahwa kita diajak untuk melepaskan apapun yang membuat kita terbelokkan. Kalau mau memihak Tuhan, apa yang mengganggu singkirkan dulu. Nah, itu tadi perumpamaan yang diberikan kepada kita sebagai orang yang karena tahu persis mau membangun begini, maka saya tahu persis ini yang harus saya butuhkan, yang tidak perlu singkirkan. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan supaya rahmat kebijaksanaannya senantiasa diberikan kepada kita, bukan karena kita semata-mata mendapatkan itu gratisan, tapi kebijaksanaan itu kita dapatkan karena kita juga mau berusaha membuka paket yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan mengenyamnya, ya, mengunyahnya, menelannya bahkan. Dan itulah sabda Tuhan yang diberikan kepada kita. Kebijaksanaannya dicurahkan kepada kita supaya kita yang fana, yang gampang berubah pikiran, yang gampang mungkin diombang-ambingkan oleh perasaan,
Akhirnya dengan mengecap sabda Tuhan, mengunyahnya, menelannya, mencernanya, merenungkannya, kita dibawa sampai kepada keputusan yang bulat bahwa iya, yang Tuhan katakan adalah keselamatan. Dengan demikian saudara sekalian yang terkasih, semoga bulan September yang menjadi bulan Kitab Suci Nasional bisa menjadi juga kesempatan bagi kita untuk kembali menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan, bahkan mungkin semakin menyuburkan kecintaan kita pada sabda Tuhan. Jangan pilih sabda-sabda yang membuai saja. Kalau perlu pilih sabda Tuhan yang mungkin menantang kita, yang menggugah kita, yang mungkin menyadarkan kita. Tema bulan Kitab Suci dalam Keuskupan Surabaya tahun ini adalah lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Saudara sekalian, ini sabda Yesus. Yesus mengajak kita untuk tetap mengenangkan Dia. Mengenangkan itu artinya menghadirkan, bukan hanya ngiling-ngiling. Tapi menghadirkan Dia, turut dalam kehadiran bersamanya. Dan tidak lain sarana yang Tuhan berikan adalah Ekaristi. Yesus katakan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku kepada para muridnya, agar perjamuan malam terakhir waktu itu bisa akhirnya tetap melintasi sepanjang sejarah, dan kita pun turut di dalam perjamuan itu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berjumpa kembali dengan Kristus yang memberikan dirinya, ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Jadi ini bukan soal ngiling-ngiling seperti kalau kita bilang, aku mengenang, aku mengingat. Itu aktivitas pikiran. Tetapi yang Yesus katakan, lakukan ini sebagai peringatan akan daku, adalah sebuah ajakan yang muatannya ketika kita memperingati, ketika kita mengenangkan, itu artinya kita sekali lagi dan setiap kali berjumpa dengan Yesus sendiri yang sama seperti lebih dari 2000 tahun yang lalu memberikan dirinya. Hari ini juga ketika kita merayakan Ekaristi, sekali lagi memberikan dirinya bagi kita. Sekarang dan selama-lamanya, setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka mari saudara sekalian, kecintaan kita akan sabda Tuhan semoga semakin membawa kita juga pada kesediaan untuk menanggapi undangan Tuhan yang sudah mengajak kita lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Supaya kita boleh senantiasa dijamu oleh Tuhan, menerima sendiri rahmat-Nya, hidupnya, dan akhirnya sungguh kita senantiasa disatukan di dalam hidup ilahi-Nya. Kesempatan yang sudah Tuhan berikan adalah kesempatan yang boleh senantiasa kita tanggapi tanpa kita merasa mungkin, wah aku sudah begini, aku sudah begitu, sudah terlanjur ini dan sudah terlanjur itu. Tuhan berikan kesempatan itu setiap kali, dan maka mari kita tanggapi mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan itu. Dan dengan kesadaran bahwa kesempatan itu semakin terbuka dan selalu dibuka oleh Tuhan, dengan sukacita semoga lalu kita berani menanggapinya karena kita mau sungguh mengikuti Dia menjadi murid-Nya.